Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Idul. Ikhtisar atau perbedaan, kita akan bahas tentang ikhtisar atau perbedaan antar ajaran antar kelompok di dalam bidang akidah atau teologi ya. Ada beberapa istilah yang berbeda antara kaum, antara berbagai kelompok. Misalnya pada aspek rukun Islam saja, itu aswaja urutannya itu berbeda dengan Syiah. Urutannya kalau aswaja itu adalah yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Sementara kalau menurut Syiah itu sama-sama 5, tapi tidak ada syahadat. Jadi urutannya yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima adalah wilayah atau kewalian. Kemudian untuk rukun iman antara aswaja dengan Syiah ini cukup berbeda. Untuk rukun iman yang pertama menurut aswaja itu adalah iman kepada Allah. Kemudian iman yang kedua kepada para malaikat Allah, yang ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul Allah, yang kelima hari akhir, keenam qada dan qadar. Sementara menurut Syiah itu tauhid yang pertama, yang kedua nubuwah, itu rukunnya seperti itu, yang ketiga imamah, jadi ada konsep imamah, kemudian yang keempat al-adl, kemudian yang kelima al-ma'ad. Bagaimana dengan Khawarij? Pada dua hal ini Khawarij itu hampir tidak peduli atau tidak abai terhadap rukun Islam dan rukun iman, karena mereka lebih pada gerakan politik. Nah, kemudian pada keberadaan Al-Quran itu kelompok aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Al-Quran itu tetap asli, orisinil sampai hari ini. Kemudian menurut Syiah itu meyakini bahwa Al-Quran itu tidak orisinil dan sudah diubah oleh para sahabat, mungkin dikurang, mungkin ditambah. Itu Syiah. Jadi tidak sepenuhnya meyakini Al-Quran yang sekarang ya. Kemudian Khawarij itu meyakini Al-Khalq, Al-Quran itu penciptaan, atau Al-Quran itu diciptakan. Karena itu Al-Quran tidak suci. Jadi Khawarij itu meyakini Al-Quran itu adalah makhluk seperti manusia dan lain-lain, sehingga tidak suci. Kemudian tentang konsep atau aspek surga dan neraka bagi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sementara neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan Syiah ya. Syiah itu meyakini bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, kemudian neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali. Kemudian untuk Khawarij, setiap orang dari umat Nabi Muhammad yang telah melakukan dosa dikategorikan sebagai orang kafir dan ia akan kekal di dalam neraka. Ini menurut kelompok Khawarij tentang surga dan neraka. Kemudian dalam bidang fikih ya, itu untuk rujukan hadis ya, aswaja ini rujukannya banyak kepada yang pertama adalah kutubus sittah ya, kepada kutubus sittah atau kutubus sab'ah ya, ban mati Bukhari, Abu Dawud, Nasai, ban mati Muslim, Imam Muslim, kemudian Ahmad, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini menurut aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini termuat di dalam kitab Bulughul Maram ya. Kemudian untuk aspek rujukan hadis menurut kelompok Syiah ini yang paling banyak itu adalah Kutubul Arba'ah. Apa itu Kutubul Arba'ah? Itu yang pertama Al-Kafi, kemudian yang kedua Al-Istibsar, kemudian yang ketiga Man la yadurruhu Al-Faqih, kemudian yang keempat At-Tahdzib.
Syiah. Kemudian Khawarij ini hanya mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para pemimpin mereka. Selain itu tidak, selain itu dianggap tidak sahih, tidak pas. Kemudian pada aspek masodirus tasyri' ya, bagaimana menurut Aswaja? Aswaja itu meyakini Al-Quran dan Sunnah Nabi itu kemudian ditambah ada al-ijma', konsensus ulama, dan al-qiyas atau analogi hukum, meyakini sebagai sumber hukum. Itu ada 4. Kemudian menurut Syiah itu ada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian yang kedua simak dari Rasulullah, yang ketiga kitab Ali, kemudian yang disebut dengan kitab Al-Jami'ah, kemudian Al-Isyraqat Al-Ilahiyah yang keempat. Sama-sama 4 tapi beda. Yang menurut Khawarij ini meyakini hukum itu milik Allah, la hukma illallah. Karena itu menghukumi sesuatu dengan selain hukum Allah menurut mereka adalah kafir. Ini yang sering sekali kita dengar dari kelompok-kelompok salafi dengan dalil ayat man la yahkum gitu ya. Kemudian pada konsep ijtihad itu menurut Aswaja potensi ijtihad itu terbuka dalam ranah yang belum dijelaskan nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian untuk Syiah potensi ijtihad itu terbuka dalam ranah selain imamah. Pokoknya selain imamah itu terbuka, tapi imamah sudah berhenti. Kemudian Khawarij potensi ijtihad itu terbuka, namun kesalahan dalam ijtihad dapat menjadikan seseorang menjadi kafir. Hamasah dan hanya berpegang teguh pada dohir lafal atau teks dalil, tidak mau mendalami filosofi dan referensi dari para ulama. Bagaimana untuk rujukan fikihnya? Untuk rujukan fikih, Aswaja itu mengambil dari imam 4 madhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian untuk Syiah itu mengambil fikih dari para imam Syiah, selain itu tidak diterima. Khawarij beda lagi, itu setiap orang dari umat Muhammad yang telah melakukan dosa diketahuikan sebagai kafir dan ia masuk neraka. Ini fikihnya seperti itu. Makanya mereka gampang sekali mengkafirkan orang. Kemudian dalam bidang politik atau siasah, bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, aspek Khulafaur Rasyidin, mereka meyakini ada 4. Aswaja itu meyakini ada 4. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin itu yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 4 hal ini. Selain itu tidak masuk menjadi Khulafaur Rasyidin. Syiah itu berbeda. Menurut Syiah, ketiga khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak diakui oleh Syiah kecuali Syiah Zaidiyah. Kenapa nggak diakui? Karena mereka dianggap merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka setelah Rasulullah itu langsung digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 khalifah sebelumnya tidak diakui. Kemudian untuk Khawarij, bagaimana mereka meyakini Khulafaur Rasyidin? Mereka menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang sudah disahkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi dan telah dibaiat rakyat setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase, yang kemudian Khawarij ini mengafirkan Ali, Utsman, Muawiyah, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, 2 pihak yang menyepakati perjanjian tahkim serta orang-orang yang mendukung kedua belah pihak tersebut. Ini menurut mereka kafir. Ini menurut Khawarij. Jadi mereka tidak mengakui Khulafaur Rasyidin. Yang dalam bidang imamah atau pemimpin, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin atau imam itu tidak terbatas pada 12 imam, sehingga percaya pada imam-imam itu tidak termasuk rukun iman. Sementara menurut Syiah,
kepemimpinan itu terbatas pada 12 imam dan percaya kepada 12 imam termasuk rukun iman menurut Syiah. Kemudian untuk Khawarij mereka hanya percaya kepada pemimpinnya sendiri, imamah. Kemudian untuk Ismah atau menurut Aswaja itu khalifah atau imam itu tidak maksum, artinya mereka dapat berbuat salah atau dosa. Sementara menurut Syiah, para imam yang jumlahnya 12 itu mempunyai sifat maksum seperti para nabi. Khawarij itu pemimpin dapat berbuat salah, bahkan kafir. Maka bila pemimpin itu kafir, maka rakyat ikut kafir. Karena itu wajib keluar dari kepemimpinan imam yang mereka nilai kafir. Ini Khawarij. Kemudian dalam konsep bidang politik, cara pengangkatan imam atau istilahnya namanya itu cara pengangkatan imam menurut Aswaja, pemimpin atau imam diangkat melalui kesepakatan ahlul halli wal aqdi atau orang yang mengangkat dirinya sendiri dalam kondisi darurat. Kemudian dia dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi dan rakyat. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menurut Syiah itu pemimpin telah ditentukan oleh Allah atau nas ilahi, bukan pilihan rakyat. Menurut Syiah itu makanya mereka imamah itu. Menurut Khawarij, khalifah harus dipilih melalui pemilihan yang bebas dan bersih dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, bukan hanya sebagian golongan, atau kepemimpinan khalifah terus sah selama ia menegakkan keadilan dan syariat, jauh dari kesalahan dan kezaliman. Jika ia berkhianat, wajib dipecat atau dibunuh. Ini dalam bidang politik siasah. Bagaimana hukum pengangkatan imam menurut tiga kelompok ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini kepemimpinan itu hukumnya wajib karena ada dalil-dalil syariatnya. Persamaan dengan Khawarij, harus ada pemimpin untuk mengelola dan mengamankan negara. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dalil, menurut Khawarij itu karena maslahat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada dalil untuk mengangkat pemimpin itu wajib. Kemudian menurut Syiah, kepemimpinan itu hukumnya wajib berdasarkan nas ilahi, tidak ada kesepakatan dari manusia. Khawarij itu kelompok Khawarij bernama Najat berpendapat pengangkatan imam wajib karena maslahat dan kebutuhan, bukan wajib karena dalil syariat. Menurut tiga kelompok ini bagaimana syarat pemimpin itu? Kemudian yang menurut Aswaja, pemimpin itu harus memenuhi 4 syarat. Yang menurut Syiah itu pemimpin harus berasal dari ahlul bait. Selama tidak ahlul bait berarti tidak sah menjadi pemimpin. Khawarij, khalifah tidak harus dari suku Quraisy, juga tidak harus dari bangsa Arab. Mereka mengangkat Abdullah bin Wahab Ar-Rosi dari Quraisy sebagai khalifah. Itu menurut perbedaan dari tiga kelompok, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, dan Khawarij dalam beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti pada video-video berikutnya. Terima kasih atas genap perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan. Allah. يا